Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan menjelaskan cara untuk menentukan KPK dan FPB. Sebelum masuk ke materi, adik-adik jangan lupa ya pencet subscribe dan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari kakak. Untuk menentukan KPK dan FPB, nanti ada dua cara ya. Cara yang pertama yaitu menggunakan pohon faktor, dan cara yang kedua menggunakan tabel. Kita langsung masuk ke soal. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Kita gunakan cara yang pertama ya, yaitu menggunakan pohon faktor. Untuk menentukan pohon faktor, adik-adik harus ingat ya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat pohon faktor dari 12. Untuk mencari pohon faktor, nanti adik-adik bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian kita bagi lagi, masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 sudah tidak bisa dibagi 2, berarti kita bagi dengan bilangan berikutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, kita lanjut mencari pohon faktor dari 15. 15 tidak bisa dibagi 2 ya, berarti langsung kita bagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, setelah kita menentukan pohon faktor dari 12 dan 15, langkah berikutnya kita cari faktorisasi prima dari 12 dan 15. Adik-adik perhatikan pohon faktor 12. 12 itu bisa dibagi oleh 2, 2, dan 3. Berarti faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikalikan 3. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang kita lihat pohon faktor yang 15. 15 itu bisa dibagi oleh 3 dan 5. Berarti faktorisasi dari 15 yaitu 3 dikali 5. Nah, setelah kita menentukan faktorisasinya, sekarang kita mencari FPB dan KPK-nya. Untuk mencari FPB, berarti kita cari faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Sekarang adik-adik perhatikan, faktor yang sama dari 12 dan 15 yaitu hanya 3. Dan pangkatnya ternyata sama-sama 1 ya. Berarti kita ambil salah satu saja. Nah, berarti FPB dari 12 dan 15 yaitu 3. Nah, berikutnya kita cari KPK-nya. Untuk mencari KPK, berarti kita kalikan semua faktor dan ambil pangkat yang terbesar. Berarti KPK dari 12 dan 15 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 60. Nah, setelah kita cari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor, sekarang kita lanjut cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel. Kita lanjut cara yang kedua, yaitu mencari KPK dan FPB menggunakan tabel. Soal yang kakak gunakan masih sama. Untuk mencari KPK dan FPB menggunakan tabel, adik-adik tetap harus ingat apa itu bilangan prima. Supaya tidak lupa, kakak tuliskan ya. Langkah pertama, kita membuat tabel dari 12 dan 15. Nah, yang perlu adik-adik ingat, jika pembagi bisa membagi semua bilangan, maka pembaginya langsung dilingkari. Kita lanjut ke tabel lagi. Sama seperti mencari menggunakan pohon faktor, pembaginya itu dimulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6.
15 tidak bisa dibagi 2 ya, berarti tetap kita tulis 15. Nah, berikutnya kita bagi lagi. Karena masih bisa dibagi 2, berarti kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 15 tidak bisa dibagi 2, berarti tetap. Lanjut kita bagi. Sudah tidak bisa dibagi 2 ya, kita lanjut bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 3 itu bisa membagi semua bilangan ya, berarti harus kita lingkari. Jangan sampai terlewat ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita bagi dengan 5. 1 tidak bisa dibagi 5, berarti tetap kita tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Perhatikan tabelnya. Tabel akan selesai jika hasil akhirnya itu sudah 1 semua ya. Nah, sekarang kita cari FPP-nya. Perhatikan tabel lagi. Adik-adik lihat, pada pembaginya ada yang dilingkari ya. Nah, angka yang dilingkari itu berarti FPP-nya. Karena yang dilingkari hanya 3, berarti FPP-nya yaitu 3. Sekarang kita cari KPK-nya. Cari KPK berarti kita tuliskan semua pembaginya. Dituliskan semua berarti menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya yaitu 60. Gimana adik-adik? Mudah pakai cara yang mana? Terserah adik-adik ya, mau menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari kakak tentang menentukan KPK dan FPP. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.